Orang ini benar-benar babi. Mendengar kesombongan Fei Qingping di lapangan, kemarahan Wan Yuan menggertakkan giginya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memberitahu pria itu berkali-kali bahwa dia seharusnya tidak dianggap enteng. Sebagai akibatnya, kekuatan pria ini diangkat, dan kesalahan musuh meningkat lagi. Wan Yuan dan Fei Qingping berbeda. Dia juga memandang rendah Ye Yuan. Namun, jika dia berada di pengadilan, dia tidak akan pernah mengucapkan pidato seperti, biarkan kamu membuat 3 gerakan, tetapi gunakan semua upaya untuk mengalahkan Ye Yuan. Di sisi Liu Ruoshui, dia tersenyum dan berkata, Wan Xixiong tidak marah, Fei Qingping sombong, tetapi dia juga memiliki modal sombong. Vitalitas 5 kali lipat bertenaga 3. Bagaimana dia tidak bisa mengalahkannya? Bahkan jika Anda membuat 3 gerakan, itu tidak masalah. Liu Ruoshui mengatakan ini, Wan Yuan tidak cukup baik untuk mempelajarinya, tetapi saya ingin kembali dan berpikir bahwa dia harus terlihat baik. Biarkan Liu Ximei tertawa, hanya ini adalah pertarungan hidup dan mati. Qingping seharusnya tidak terlalu besar, tapi kupikir Ye Yuan tidak bisa membalikkan ombak. Wan Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tentu saja, Wan Xixiong telah membantu saudara-saudara muda untuk mundur dalam beberapa hari terakhir, dan ada keuntungan luar biasa di dunia ini. Saya tidak berpikir ada masalah. Saya sangat lucu Ye masih bermain di sana, sepertinya begitu banyak. Moral saudara-saudari sudah sama. Dari sudut pandang ini, dia dan mantan Ye Yuan tidak berbeda. Kata-kata Liu Ruoshui dengan sedikit keluhan. Oh, itu benar, mungkin aku terlalu berhati-hati, tapi sepertinya itu lebih sesuai dengan karakter Ye Yuan. Ketika Liu Ruoshui mengatakan ini, Wan Yuan juga kembali kepada Tuhan. Saya berpikir tentang langkah Ye Yuan sekarang, tapi saya tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Namun, ini yang terakhir. Di lapangan, seorang pria parubaya berpakaian hitam melangkah masuk. Ini adalah ajaran pertarungan hidup dan mati, bernama Hu Yanyong. Hu Yanyong samar-samar memandang keduanya, ekspresi tanpa wajah, tampaknya pertempuran untuk hidup dan mati tidak ada di hati saya. Karena kalian berdua telah tiba, pertempuran antara hidup dan mati dimulai sekarang. Hidup dan mati, hidup dan mati. Mulai. Setelah itu, Hu Yanyong langsung pensiun. Ye Yuan sekarang mengenakan seragam putih, berdiri di sana ada sedikit rasa heroik. Hanya saja penampilan tampan dan tampan ini benar-benar tidak proporsional dengan kekuatannya, sehingga semua orang tidak dapat merasakan keanehannya. Hei, 3 trik yang kau katakan, aku tidak bisa melawan ketika aku memukulnya. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai. Fei Qingping mencibir, apakah itu kamu? Hei, kamu tidak tahu kalau kamu mencobanya. Aku akan datang. Hampir selesai, sosok Ye Yuan telah sampai di pesawat Fei Qing. Ombak ada di telapak tanganmu, ombak. Hei, tubuh Fei Qingping terbang keluar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras di tanah. Diam, mati dalam diam. Semua orang tanpa ragu menonton Ye Yuan di medan perang, tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tidak, tepatnya, mereka tidak yakin akan fakta yang mereka lihat di mata mereka. Bagaimana bisa begitu cepat? Tidak, gerakan apa yang dia gunakan? Menumpuk ombak. Dia, apakah dia benar-benar berlatih? Bagaimana ini mungkin? Itu hanya ombak-ombak. Di tribun tersembunyi, sinisme wajah kiri telah menghilang, dan itu mengejutkan. Suaranya seperti bertanya pada Longtang, dan dia berbicara sendiri. Wajah Longtang juga penuh dengan guncangan pada saat ini, tetapi dia masih menjawab, ini bagus, itu adalah gelombang ombak. Tapi, bukankah dia berlatih selama 3 hari? Kiri tidak merasa bahwa otaknya tidak cukup. Dalam 3 hari, saya berlatih gelombang ombak dan ombak. Dapatkah saya mengatakan bahwa daun ini lebih mempesona daripada Longtang di depan saya? Tapi, bahkan jika Ye Yuan lebih mempesona dari Longtang, itu tidak akan dipraktikkan dalam 3 hari. Longtang digunakan selama sebulan, dan Ye Yuan hanya menggunakan 3 hari. Waktu yang digunakan Longtang 10 kali lipat dari Ye Yuan. Apakah ini orang yang terlalu mengejutkan? Longtang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada seorang pun di Dan Wuchou Lege yang lebih akrab dengan seni bela diri darinya. Penggunaan Ye Yuan sekarang jelas merupakan gelombang nyata. Jika Ye Yuan menonton giok untuk pertama kalinya kali ini, dia harus dilatih dalam 3 hari. Kata-kata Longtang mengungkapkan emosi yang sangat rumit. Saya jelas-jelas menyadari hal ini,
dan saya berkata, apa maksud Anda dengan, apakah dia sudah berlatih sebelumnya? Kali ini hanya menutup-nutupi. Jika demikian, tidak apa-apa. Kiri tidak kembali ke semakin saya pikir itu masalahnya, senyum ikon di wajah muncul kembali, tetapi masih agak enggan, saya berkata, bagaimana seseorang bisa lebih abnormal dari Anda? Dan itu tidak normal sejauh ini. Tanda seru. Lontang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku tidak mengatakan itu, tapi aku membuat hipotesis. Faktanya, aku percaya bahwa dia adalah orang pertama yang melihat Yujian. Tanpa balasan, di pengadilan, mata Hu Yanyong, yang sangat acuh tak acuh, memancarkan secercah cahaya. Dia juga kagum dengan serangan Ye Yuan, tetapi dia merasa bahwa tempat yang menakjubkan bukanlah gelombang ombak, tetapi tubuh Ye Yuan. Ye Yuan menunjukkan kilatan cahaya sebelumnya, jadi semua orang tidak asing dengan tubuhnya, tetapi persepsi semua orang tentangnya masih pada tingkat kehebatan. Baru saja, kilasan acara Ye Yuan benar-benar sempurna. Ye Yuan tidak memiliki gambar residual bergerak, jadi dia melewati mata dan telinga semua siswa. Afterimage adalah tanda flashing instan ke level penuh, tetapi itu tidak berarti bahwa flash skala penuh pasti akan menghasilkan afterimages. Penggunaan hati yang indah dan satu. Inilah arti sebenarnya dari seni bela diri yang sempurna. Secara kebetulan, Hu Yanyong juga bekerja sangat keras pada lampu yang berkedip di tahun yang sama. Dia adalah satu dari sedikit orang yang akan mempraktikkan latihan ini ke tingkat yang sempurna. Meskipun ia kemudian berlatih seni bela diri tingkat tinggi, kilatan itu adalah yang paling akrab baginya. Namun, barusan, dia jelas merasa bahwa kilatan tampilan Ye Yuan agak berbeda, tetapi dia tidak bisa memberi tahu detailnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang latihan ini masih di atasnya. Anak ini tidak mudah. Hu Yanyong, yang semula acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kematian ini, samar-samar menantikannya. Idiot ini, aku katakan sebelumnya bahwa dia tidak boleh meremehkan musuh. Wan Yuan di tribun menggertakkan giginya. Wan Yuan tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berlatih gelombang ombak. Apa yang terjadi pada pria ini? Hanya 3 hari. Apa yang Long Brothers bisa lakukan dalam sebulan, Ye Yuan benar-benar berhasil hanya dalam 3 hari. Apakah ini benar-benar Ye Yuan yang saya tahu? Jangan khawatir, Wan Xixiong, Fei Sidi hanya musuh ringan. Bahkan jika Ye Yuan berlatih gelombang ombak, itu tidak akan memenangkan biaya. Liu Ruoshui masih penuh percaya diri. Wan Yuan mengangguk, dan tentu saja dia tahu bahwa serangan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Fei Qingping. Apakah itu musuh ringan? Bahkan jika itu tidak meremehkan musuh, aku takut aku tidak bisa menghindarinya. Hu Yanyong tidak jauh dari Wan Yuan, dan percakapannya dengan Liu Ruoshui ada di telinga, dan hatinya sangat dievaluasi. Hei, sudah cukup untuk berbaring. Masih ada 2 trik untuk melepaskannya, kamu tidak akan hancur. Ye Yuan menepuk telapak tangannya dan tampak tak berdaya. Batuk dan batuk. Fei Qingping tidak bernafas untuk waktu yang lama. Hanya telapak tangannya di tengah dada, dan dia langsung memukulinya. Jika bukan untuk yang terakhir kalinya, perisai Yuan Li dikirimkan, dan itu benar-benar sebuah selokan di selokan. Alasan mengapa 4 elemen vitalitas jauh lebih kuat daripada 3 elemen vitalitas bukan hanya karena Yuan Li jauh lebih tebal, tetapi juga karena dapat mendukung perisai Yuan Li setelah vitalitas 4 kali lipat, sehingga kekuatan pertahanannya sangat meningkat. Setelah serangan 3 kali lipat, kerusakan pada lawan akan berkurang banyak. Kecil, bajingan kecil. Fei Qingping menggosok dadanya dan berjuang untuk berdiri. Hanya berdiri diam, Ye Yuan pergi ke telapak tangannya. Hei, Fei Qingping sekali lagi dipukuli dan digulingkan di tanah. Aku benar-benar berutang. Ada jenis dari kamu untuk mencoba lagi. Ye Yuan menyingkat senyum, dingin dan dingin. Batuk, oh bagaimana denganmu? Kecil, sedikit lain-lain. Hei, 1 kalimat belum selesai, Ye Yuan adalah telapak tangan tercetak di dada Fei Qingping. Aku mengagumi keberanianmu, datang, dan kemudian bersumpah. Kata-kata Ye Yuan semakin dingin. Batuk-batuk, 3 pukulan telah berlalu, kamu akan mati. Macam-macam kecil. Hei, tangan lain. Hanya telapak tangan ini di tengah pintu, meskipun ada pelemahan menjauh dari perisai, wajah Fei Qingping masih sedikit bengkak. Kecil. Hei, hei, titik. Telapak tangan Ye Yuan dicetak di wajah Fei Qingping. Fei Qingping berdiri lagi dan terbang lagi dan lagi. Begitu dia berdiri,
dia akan berteriak di telapak tangannya, sehingga dia tidak punya waktu untuk membukanya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak memukuli wajah mereka, tetapi Ye Yuan baru saja memukul wajah Fei Qingping. Selusin telapak tangan ke bawah, wajah Fei Qingping telah membengkak ke kepala babi. Diperkirakan orang tuanya ada di sini dan tidak bisa mengenali anak laki-lakinya tersebut. Fei Qingping sombong di hatinya. Setiap kali dia berusaha keras untuk berdiri dan ingin melancarkan serangan balik, tetapi setiap kali dia menunggu dia bereaksi, Ye Yuan datang ke matanya lagi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Ye Yuan, yang selalu melihat ke bawah, benar-benar mengancam kekuatannya. Semua orang tampak konyol dan menatap telapak tangan Ye Yuan dan secara mekanis. Setiap kali Ye Yuan memukul, hati mereka tidak akan terburu-buru untuk melompat, seolah-olah telapak tangan berada di wajah-wajah mereka sendiri. Melihat wajahku, bagaimana aku bisa merasakan pipiku panas? Wan Yuan tidak berbicara sepatah kata pun, wajahnya sudah suram dan air menetes. Ye Yuan, ini adalah wajah Fan Fei Qing, yang hanya mengipasi wajahnya. Begitu banyak orang di sini, siapa yang tidak tahu bahwa Fei Qingping adalah orangnya? Dalam hatinya, dia telah menghabiskan banyak waktu di Fei Qingping, tetapi dia tidak membantu medan perang di medan perang. Wan Yuan tidak memiliki penglihatan dari Hu Yanyong. Pada saat ini, dia masih percaya bahwa Ye Yuan adalah kesempatan pertama karena 3 gerakan, dan Fei Qingping tertangkap basah sebelum dia bisa membuat Fei Qingping seperti ini. Ketika saya memikirkan pembukaan Fei Qingping, saya berjanji untuk membiarkan Ye Yuan melakukan 3 langkah. Ini adalah lelucon. Ada lebih dari 10 pukulan, dan Fei Qingping bahkan tidak memiliki tangan. Fei Qingping, apakah kamu babi? Gunakan tanganmu untuk mendapatkan tangan. Wan Yuan tahu bahwa dia tidak bisa duduk dan mengabaikannya saat ini, jadi dia berteriak. Hei, Wan Yuan berteriak, mata ratusan orang di seluruh tempat melihat ke sini. Ye Yuan juga, tampaknya tertarik dengan teriakan ini, dan matanya ada di samping, menghentikan ritme temper. Diam. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang membuatmu berteriak? Hu Yanyong berbalik dan menatap Wan Yuan dengan dingin. Momentum kuat yang dimiliki oleh semangat lingkungan tertekan, sehingga pernapasan Wan Yuan hampir terjebak. Hu Yan Guru, apakah dia menghitung aturan perguruan tinggi? Ye Yuan berkata dengan lemah. Hu Yanyong juga sakit kepala, meskipun Wan Yuan hanya pelajar tingkat prefektur, potensinya cukup besar selain hubungan ayahnya, Wan Donghai, dia tidak terlalu keras. Namun, Wan Yuan memang aturan yang buruk. Pertempuran antara hidup dan mati adalah konfrontasi yang tidak memungkinkan siapapun untuk mengganggu. Lintas silang Wan Yuan jelas telah mengganggu irama Ye Yuan. Sekarang Ye Yuan mengambil kata-kata ini, dan di mata publik, Hu Yanyong benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tentu saja masuk hitungan, meskipun itu menyusahkan, tetapi Hu Yanyong tidak pandai menghadapi begitu banyak orang. Pada saat ini, banyak orang di tribun menyaksikan tatapan Wan Yuan telah menjadi penghinaan. Siapapun dapat melihatnya, dia sengaja memotong irama Ye Yuan. Itu, menurut aturan kampus, bagaimana dia harus menghukum perilakunya. Aku hanya mengambil keuntungan darinya. Aku sangat malu padanya. Aku takut aku akan dipukuli oleh Fei Qingping. Aku tidak ingin menjadi babi. Huyan, kamu harus menjadi tuan bagi lemahku. Ye Yuan berkata dengan polos. Ini, Hu Yanyong menghela nafas lega, dan hatinya gelap. Orang lain tidak bisa melihatnya, tidak bisakah dia melihatnya. Bahkan jika itu terganggu, kepala babi tidak bisa menyentuh pakaian Ye Yuan, dan itu tidak masalah. Ini bisa menjadi bias ke sisi jauh dari mode ini, untuk memenangkan simpati semua orang. Kali ini dia tidak akan datang ke Taiwan, tidak berurusan dengan Wan Yuan. Benar saja, suara Ye Yuan jatuh, dan ada suara berdengung di tribun. Itu artinya, semua orang tahu, Ye Yuan sudah memiliki 2 bidang kecil di Fei Qingping, yang sangat dirugikan. Fei Qingping memaksakan diri untuk kehilangan kesempatan pertama, sehingga keseimbangan miring yang asli tidak mudah diseimbangkan. Jika Ye Yuanyi dibunuh oleh Fei Qingping, tidak ada yang akan bersimpati dengannya. Tapi sekarang Ye Yuan telah melihat harapan kemenangan, tetapi telah terputus oleh Wan Yuan, yang tidak bisa tidak bersimpati padanya. Meskipun banyak dari mereka masih bertaruh pada Ye Yuan, dan semua orang tahu di dalam hati mereka, jangan melihat pertarungan Ye Yuan, pada kenyataannya,
itu adalah cedera kulit bagi Fei Qingping, dan itu tidak menyakitkan. Adalah baik untuk memiliki gelombang-gelombang, tetapi gelombang tidak dapat menebus kesenjangan. Jika Fei Qingping hanya 3 kali lipat, dia sekarang memiliki 10 nyawa dan sudah mati. Jika Fei Qingping penuh vitalitas, Ye Yuan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tapi 5 kali lipat, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar dapat membunuh Fei Qingping. Dan hal yang sama berlaku. Ketika Hu Yanyong berada dalam dilema, Fei Qingping akhirnya mengambil kesempatan untuk berdiri dan bergetar. Namun, dia sudah bingung saat ini, dan dia tidak bisa menentukan arah sama sekali. Fei Qingping samar-samar melihat sosok dan menunjuk padanya dan berkata, "Kamu Yuan, aku ingin membunuhmu." Hahaha. Ratusan orang menatap tatapan menyanjung Fei Qing dan tertawa. Tawa itu mengguncang topeng telinga datar yang menyakitkan. Fei Qingping tidak mengerti mengapa semua orang menertawakan dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat apa yang dia maksudkan, dia tiba-tiba berkeringat. Sosok di depannya semakin jelas. Orang yang dia tunjuk bukanlah orang lain. Wan Yuan mengganggu. Pertempuran hidup dan mati, menurut aturan rumah sakit, setelah perang, dia memimpin cambuk 100. Sekarang, tinggalkan aku ke medan perang. Hu Yanyong telah mengajar selama bertahun-tahun, tidak pernah merasa malu seperti hari ini. Mencambuk adalah hukuman umum bagi para siswa. Pencambukan ini berbeda dari pencambukan seorang manusia. Itu adalah hukuman Yuan-Yuan dengan semangat yang lebih rendah. Setiap cambuk akan menghancurkan kekuatan tubuh peserta pelatihan dan dengan menyakitkan memasuki sumsum tulang. Umumnya, siswa yang melakukan kesalahan adalah sekitar 30 hingga 50 cambukan. Setelah mereka selesai bermain, mereka pada dasarnya berbaring di tempat tidur selama 10 hari. Wan Yuan hancur 100 kali, dan butuh 20 hari untuk sampai ke tanah. Wan Yuan juga tahu bahwa dia telah melakukan kemarahan publik dan tidak berani berteriak dengan Hu Yanyong. Dia melirik Ye Yuan Dao, "Ayo pergi, aku akan masuk dan memberimu mayat." Ye Yuan tidak menunjukkan kelemahan, dengan keras, "Terima kasih, tapi tetap berikan anjingmu mayat. Jangan kirim itu." Setelah itu, Ye Yuan melambaikan tangannya dengan kebencian dan mengirim Wan Yuan untuk pergi. Jika itu bukan pertempuran hidup dan mati, Wan Yuan tidak sabar untuk segera merobohkan Ye Yuan. Wan Yuan pergi, Hu Yanyong dengan tenang mengumumkan, "Hidup dan mati terus." Fei Qingping telah kembali ke saat ini, dan mata penuh dosa tampaknya merobek Ye Yuan. "Ye Yuan, kamu penjahat tercela, bahkan menggunakan cara tercela seperti itu untuk menyerangku." Fei Qingping menggertakkan giginya. Ye Yuan memandangnya seperti orang bodoh. "Hei, kamu mengatakan bahwa saya telah melakukan 3 langkah. Sekarang saya menyalahkan saya karena kejam. Apakah Anda benar-benar berubah menjadi babi? Bajingan kecil, kau sudah mati." Fei Qingping sudah meninggalkan amarahnya, tetapi juga mendengus. Begitu suara itu jatuh, sosok Ye Yuan muncul di depannya. "Hei!" Fei Qingping terbang lagi. Kali ini, orang-orang di tribun akhirnya mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Jika dikatakan bahwa Fei Qingping dipukuli berulang kali karena musuh awal, lalu apa? Fei Qingping dan Ye Yuan saling berhadapan. Di bawah amarah, mereka tidak bisa tidak siap, tetapi mereka masih ditembak oleh Ye Yuan. Penglihatan itu ditemukan, dan kali ini Fei Qingping sudah bersiap untuk melawan, tapi dia masih setengah berdetak. Ini, apakah kilatannya begitu cepat? Kiri tidak berpikir bahwa ada terlalu banyak hal untuk menumbangkan persepsinya hari ini. Long Tang meliriknya dan berkata, "Sepertinya kita semua memalingkan muka, dan kilat Ye Yuan telah mencapai tingkat penuh." Kiri tidak menghasilkan udara dingin. "Hei, tingkat penuh," berkedip juga. Long Tang tampaknya tahu arti tidak boleh kembali, mengangguk, "Saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk memasuki level penuh." Kiri tidak bergumam, "Daun ini jauh. Itu mempesona. Tampaknya kita akan memiliki lawan mengerikan lain di masa depan." Setelah mendengarkan ke kiri, tidak ada ekspresi bermartabat di wajah Long Tang, tetapi penuh dengan perang. Jika dia bisa bangkit, itu adalah lawan yang baik. Long Tang sama agresifnya dengan Ling Yun, seolah-olah dia sudah lama kesepian di Danwu Cholege. "Lev tidak kembali ke jalan bermata putih, kamu benar-benar metamorfosis. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Yuan, tapi saya khawatir itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi Anda. Lagi pula, wilayah Anda jauh lebih tinggi daripada dia. Aku takut belum tentu."
Apakah kamu masih percaya bahwa kenaikan 2 tingkat Ye Yuan adalah hasil dari dorongan destruktif ayahnya? Kiri tidak kembali menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia sama sekali bukan jenis kekosongan akarnya. Dari awal hingga sekarang, dia telah menggunakan lebih dari 10 kilasan dan gelombang. Zhang, jika fondasinya adalah ilusi, sekarang prinsipnya tidak naik. Tetapi memandangnya, sepertinya itu tidak terlalu sulit, tetapi lebih dari cukup. Tetapi pertanyaannya masih, bagaimana dia melakukannya? Menonton perang sampai sekarang, kaum kiri tidak kembali ke perasaan bahwa Ye Yuan memiliki terlalu banyak misteri. Banyak hal yang terjadi di Ye Yuan berada di luar kesadarannya. Namun, meninggalkan kiri tidak akan memperlakukan Ye Yuan sebagai lawan, karena ranah Ye Yuan terlalu rendah. Akumulasi Yuanli adalah proses yang panjang, bahkan jika bakatnya bagus, proses ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kiri tidak 2 tahun lebih tua dari Ye Yuan. Jika dia hanya biasa-biasa saja seperti Fei Qingping, tidak mengherankan bahwa dia ditangkap oleh Ye Yuan. Namun, yang kiri bukanlah jenius dalam jenius, orang kedua dalam daftar, ia memiliki harga dirinya sendiri. Ketika Ye Yuan jauh dari kekuatannya saat ini, dia pasti telah membuat langkah besar ke depan. Sepertinya Ye Yuan telah menyembunyikan banyak rahasia. Aku punya perasaan, aku takut tidak lama lagi dia akan menjadi musuhmu, kata Lontang. Ye Yuan memandang Fei Qingping di tanah saat ini, dingin dan dingin, bagaimana kamu peduli padaku, itu tidak masalah, tetapi bahkan jika orang tuaku membobolnya, itu tidak akan berhasil. Jika kamu memiliki jenis, coba lagi, lain kali aku menembak. Tapi itu tidak akan terlalu ringan. Fei Qingping berjuang dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia tertawa dan berkata, hahaha, hanya denganmu. Bahkan jika kamu berlatih gelombang ombak, bagaimana? Gelombang? Aku membiarkan kamu bermain, kamu bisa bermain apakah Anda mati? Ketika Anda kelelahan, ini adalah kematian Anda. Bagaimana dengan Anda, bibrida kecil, bibrida kecil, bibrida kecil? Ayo, pukul aku. Kali ini, Fei Qingping mempelajarinya. Ketika dia berbicara, dia sudah dijaga oleh Tuhan. Dia diam-diam menjalankan kekuatannya dan siap untuk menunjukkan tangannya kapan saja. Dia juga tahu bahwa tubuhnya sendiri lebih baik daripada Ye Yuan dalam hal apapun, jadi dia hanya mengambil defensif. Selama kekuatan Ye Yuan habis, dia akan mati. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak segera mengambil gambar, tetapi melihat Fei Qingping dan tertawa. Hanya rasa dingin yang terungkap dalam senyum yang membuat para siswa di tribun merasa sedikit kedinginan. Mata Huiyanyong sedikit terpana. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Tembakan selanjutnya harus menjadi pukulan guntur. Hanya saja dia tidak bisa memikirkan apa yang sedang dilakukan Ye Yuan untuk menebus kesenjangan di ranah. Jelas, gelombang ombak tidak dapat menyebabkan kerugian besar bagi Fei Qingping, dan paling-paling itu membuatnya malu. Bahkan ombak-ombak tidak berguna. Apakah ada pembunuh di Ye Yuan? Huiyanyong samar-samar menantikannya, dan Ye Yuan telah membawa terlalu banyak kecelakaan padanya hari ini. Oh, sangat bagus, kamu benar-benar memiliki sejenis spesies. Aku datang, adik perempuanmu dapat bersiap-siap. Ye Yuan tersenyum, tetapi juga secara khusus mengingatkan Fei Qingping. Saat berikutnya, Fei Qingping menemukan bahwa bentuk tubuh Ye Yuan secara bertahap menjadi kabur, dan tiba-tiba merasa buruk. Xiao Yan mengambil tangan tanpa ragu-ragu dan ingin memperlambat bentuk tubuh Ye Yuan. Namun, semua ini sia-sia. Sosok Ye Yuan sekali lagi muncul di depannya, dan kemudian dia menembaknya dengan telapak tangan, persis sama seperti sebelumnya. Ombak ada di telapak tanganmu, 2 ombak. Tubuh Fei Qingping terbang keluar seperti layang-layang yang rusak. Wow, pada saat jatuh ke tanah, Fei Qingping meludahkan sejumlah besar darah, tampaknya menderita cedera internal ringan. 2 gelombang. Dia telah menjadi gelombang ganda. Bagaimana ini mungkin? Hanya 3 hari. Kiri tidak takut untuk percaya pada matanya sendiri. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Meskipun hanya menggandakan kekuatan serangan, kesulitan budidaya bisa lebih dari 2 kali lipat. Lontang pernah meramalkan bahwa jika dia ingin berlatih gelombang ganda, dia akan menghabiskan setidaknya 3 bulan. Ye Yuan, apakah pria ini masih manusia? Meskipun Lontang di samping tidak berbicara, guncangan di dalam tidak kalah dengan kiri. Dalam 2 hari, ia berlatih gelombang ganda.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia bayangkan. Apa yang terjadi pada Ye Yuan, apa yang membuatnya begitu menawan. Ye Yuan terlalu malas untuk memperhatikan keterkejutan orang lain, dan sisiran datang ke pesawat Fei Qing. Kamu bilang kamu tidak bisa membunuhmu. Kamu pikir kamu Xiao Qiang. Kamu hanya anjing Wan Yuan, Ye Yuan berkata ringan. Apa yang Fei Qingping ingin katakan, tapi itu adalah ludah yang berdarah. Satu gelombang berat adalah 2 kali gaya, dan gelombang ganda adalah 4 kali gaya. Dengan kekuatan tebal Ye Yuan, dia mengeluarkan serangan 4 kali lipat, dan perisai Yuan Li Fei Qingping tidak cukup. Baru saja, telapak tangan secara langsung menghancurkan perisai Yuan Li Fei Qingping dan mencetaknya di dadanya. Telapak tangan Ye Yuan tidak meninggalkan tangannya, secara langsung menghancurkan organ-organ internal Fei Qingping dan menghancurkan hatinya. Untuk Fei Qingping, Ye Yuan sudah menjatuhkan hukuman mati di hatinya. Pendahulu meninggal di tangan Fei Qingping. Ye Yuan mewarisi tubuh ini dan secara alami merasakan kebencian pendahulunya sebelum kematiannya. Membunuh Fei Qingping, Ye Yuan dapat dianggap sebagai balas dendam untuk pendahulunya. Batuk dan batuk, Ye Yuan, aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fei Qingping berjuang untuk berdiri, tetapi itu sia-sia. Oh, kalau begitu aku akan membuatmu hantu tidak bisa melakukannya. Setelah itu, Ye Yuan membuat telapak tangan, dan hasilnya adalah Fei Qingping. Dari awal hingga akhir, Fei Qingping tidak punya trik. Di tribun, semua orang memandang Ye Yuan di medan perang dengan tatapan tertegun, perakhirnya kren berusia 10.000 tahun membuat mereka terlalu terkejut hari ini. Dengan pembunuhan 3 kekuatan vitalitas 5 kali lipat, flash skala penuh, gelombang ombak dan 2 ombak. Apapun darinya sudah cukup untuk sensasi Universitas Danwu. Tetapi 3 hal ini terjadi pada Ye Yuan saja. Hidup dan mati, Fei Qingping, Ye Yuan Sheng. Hu Yanyong pertama kali pulih dari keterkejutannya, mengumumkan hasil pertempuran antara hidup dan mati. Ye Yuan melihat Hu Yanyong dan berkata, sulit untuk memanggil guru. Setelah itu, Ye Yuan pergi jauh ke tribun dan meliriknya dengan napas lega. Terima kasih untuk saudara ipar Anda untuk meningkatkan cinta Anda. Saya tahu bahwa adik lelaki saya kurang kuat dan berkultivasi. Ini benar-benar menakutkan bagi adik lelaki saya. Saya berharap saudara-saudari saya akan membayar kembali rekening mereka. Jangan biarkan adik laki-laki pergi ke pintu untuk memintanya, jadi wajahnya harus terlihat bagus. Kerumunan di tribun awalnya sok, tetapi pada saat ini penuh dengan kebencian dan penghinaan. Terlalu jelek untuk makan daun ini jauh. Ini ancaman, ancaman telanjang. Oh, Ye Yuan ini juga menarik. Kembali ke Gunung Ye Hang, bukankah masih seperti Yuan Qidan? Kiri tidak kembali ke penampilan kota Ye Yuan, dan Jun Jun tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Perjalanan ini tidak kosong, ayo pergi, kata Long Tang dengan dingin. Oh, tidak kosong, tidak kosong. Dan Wu Chou Lege menyenangkan lagi. Titik. Ye Yuan, jangan hancurkan tubuhmu, sulit untuk membunuh hatiku. Wan Yuanyu ada di tempat tidur, dan tanda cambuk di punggungnya. Mengejutkan, ketika Fei Qingping dibunuh oleh Ye Yuan, Wan Yuan mendapat berita itu dan tiba-tiba membenci langit. Dalam hal ini, ia masih harus memimpin pencambukan, yang membuat kebenciannya terhadap Ye Yuan tidak lagi bertambah. 100 cambuk, Wan Yuanpi membuka daging, dan dia pingsan di tempat. Pada saat ini, keluarga terdalam Wan Yuan muncul. Dia mengambil sang pinda dan orde kedua, dan luka-lukanya dengan cepat ditekan. Dengan penerapan beberapa obat, upaya hingga 7 atau 8 hari, Wan Yuan dapat dipulihkan seperti biasa. Namun, luka pada tubuh mudah disembuhkan, dan luka di hati semakin besar. Bagaimanapun, Fei Qingping dan dia sama-sama dari kecil hingga besar. Sebagai pelayan utama, dia sebenarnya adalah saudara laki-laki. Wan Yuan tidak bisa memikirkannya. Kemajuan Ye Yuan ternyata sangat cepat, dan ia mampu membunuh Fei Qingping, yang 5 kali berat. Mengetahui hal ini lebih awal, dia tidak akan pernah membiarkan Fei Qingping mati sia-sia. Pada saat kebencian Wan Yuan, Wang Liu Roshui masuk, dan dia masih bergerak. Wan si kakak meminta festival untuk berkabung, aku tidak bisa berpikir bahwa Ye Yuan sangat tercela, mengatur jebakan untuk membiarkan adik laki-laki itu mengebor, hatinya sangat dalam. Liu Roshui hanya mengungkapkan warna kesedihan, membuat orang terlihat menyedihkan. Wan Yuan tidak bisa bangun,
tetapi sangat menyentuh bagi Liu Ruoshui untuk melihat dirinya sendiri saat ini. Terima kasih, Liu Ximei, itu memang niatku. Ayahku telah bertarung dengan Ye Hang selama bertahun-tahun. Aku telah bertarung dengan Ye Yuan selama bertahun-tahun. Aku selalu berpikir bahwa aku mengenalnya dengan sangat baik. Aku pikir dia sia-sia. Aku tidak berharap dia bersembunyi. Sangat dalam, Wan Yuan benci. Liu Ruoshui, ya, kita semua memalingkan muka. Saya tidak menyangka dia akan bermain babi dan makan harimau. Diperkirakan hal keracunan terakhir benar-benar membuatnya marah, jadi dia akan mengandalkan itu dan membawa bayaran kepada adik laki-laki itu. Wan Yuan mengertakkan gigi dan berkata, aku dan Ye Yuan tidak mati atau aku mati, dan dia berkembang terlalu cepat, dan dia tidak bisa lagi membiarkannya tumbuh dewasa. Jelas, melalui pertempuran hidup dan mati ini, Wan Yuan sudah merasakan tekanan. Kekuatan Ye Yuan terlalu menyilaukan, bahkan jika dia adalah jenius dari pelatihan utama Universitas Danwu, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jika dia memberi Ye Yuan waktu, dia mungkin benar-benar mengancam dirinya sendiri. Gelombang telapak tangan, flash skala penuh, jika dibiarkan tumbuh, ia akan segera bukan lawan. Wan Yuan tentu tidak tahu, Ye Yuan sudah membunuhnya dan tingkat kebenciannya pada pembunuh. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, Ye Yuan telah bisa membunuhnya. Liu Ruoshui sangat setuju dengan ini, ya, hati Ye Yuan terlalu dalam, dan dia sangat kejam. Wan Xixiong masih harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Liu Ruoshui tidak punya pilihan sekarang, dia sekarang belalang di tali dengan Wan Yuan. Dia pernah merancang Ye Yuan tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia datang dan Wan Yuan untuk menyelesaikan Ye Yuan sesegera mungkin. Namun, perguruan tinggi tidak memperbolehkan siswa untuk melakukannya secara otomatis, jika tidak maka akan dihukum berat oleh perguruan tinggi. Wan Yuan mengerutkan kening. Bahkan jika Wan Yuan sekarang langsung, dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk membunuh Ye Yuan. Kilatan petir skala penuh hampir bisa membuatnya tak terkalahkan. Jangan lupa bahwa setelah sebulan, ada persidangan tanpa batas. Kemunculan suara yang tiba-tiba itu membuat Wan Yuan dan Liu Ruoshui ketakutan. Itu Saudara Sue. Maaf, Saudara Sue. Wan Yuan terluka, dan tidak nyaman untuk memberi hormat. Wan Yuan meminta, maaf, orang yang akan datang adalah Su Yishan, 10 besar di Wubang. Liu Ruoshui secara alami tidak berani mengabaikan, Yingying bangkit dan berjalan dengan Wan Fu, saya telah melihat Su Xixiong. Su Yishan memandangnya dengan samar, tidak mengatakan apa-apa, dan duduk di satu sisi seolah-olah itu adalah keluarganya sendiri. Dan Wuchol Lege adalah tempat yang mengadvokasi kekuatan dan kejeniusan. Beberapa orang sombong dan tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada kekuatan yang hanya bisa diinjak oleh yang lain. Ye Yuan dulunya adalah ekor derek Wanian, jadi tidak ada yang pernah melihatnya. Dan sekarang dia melonjak, secara alami dihargai oleh semua orang. Subroter, apa yang baru saja kamu katakan adalah persidangan yang tak terbatas. Benar, mengapa aku tidak berpikir? Wan Yuan bersemangat, dan tangannya dipaksa menyentuh luka, dan tiba-tiba dia melukai giginya. Liu Ruoshui di sampingnya juga kalajengking yang cerah, dan jelas memahami arti Su Yishan. Ya, ini adalah uji coba tanpa batas. Ingin berurusan dengan Ye Yuan, hutan tanpa batas adalah tempat terbaik. Su Yishan pingsan. Uji coba tanpa batas sebenarnya adalah kegiatan berburu untuk mahasiswa dan Wuchol Lege. Ada banyak monster di hutan tak terbatas, yang merupakan tempat terbaik untuk mengasah para siswa. Tentu saja, kesabaran seperti itu sering disertai dengan korban. Dalam uji coba terakhir, banyak siswa berbakat dimakamkan di perut binatang buas. Dan Wuchol Lege tidak pernah menjadi surga, bahkan lebih kejam daripada dunia luar. Yang lemah ditakdirkan untuk dihilangkan. Ini adalah dunia yang didominasi oleh yang kuat. Dan Wuchol Lege menyediakan lingkungan kompetitif yang relatif aman bagi para jenius, tetapi tidak ada orang yang benar-benar kuat di rumah kaca. Para jenius ini tidak dapat tumbuh tanpa mengalami baptisan darah. Ada berbagai macam kontradiksi di kampus, kontradiksi ini selalu memiliki mulut yang bebas, dan cobaan yang tak terbatas adalah pelepasan. Keluhan yang tidak dapat diselesaikan di perguruan tinggi dapat diselesaikan dalam persidangan yang tak terbatas. Meskipun perguruan tinggi telah berulang kali menekankan bahwa tidak diperbolehkan untuk menembak rekan-rekan dalam uji coba yang tak terbatas,
pada kenyataannya, perguruan tinggi sebenarnya default kepada siswa untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Benar saja, mata Susi bersaudara lebar, dan mereka telah memilih tempat untuk menguburkan tulang mereka untuk Ye Yuan, Liu Ruoshui memuji. Su Yishan memandang Liu Ruoshui dengan sedikit main-main, dan dia melihat rasa malu dan ketampanannya. Liu Ruoshui bukan orang yang baik, ia adalah keluarga kecil dengan keluarga kecil, ia menikmati sumber daya yang sangat sedikit sejak kecil. Namun, kualifikasinya bagus, pada usia 14 tahun, ia mencapai tingkat kekuatan dan bisa dimasukkan ke dalam Danwu Chollege. Jika bukan untuk Danwu Chollege, Liu Ruoshui sudah dikirim sebagai hadiah oleh keluarga. Dia penuh kebencian untuk keluarga Liu. Dia ingin kembali ke para penatua suatu hari dan membiarkan mereka melihat apakah tidak ada dukungan keluarga. Liu Ruoshui dapat membuat perbedaan. Namun, ketika saya memasuki Danwu Chollege, Liu Ruoshui tahu berapa banyak orang berbakat di sana. Dia meminta kualifikasinya tidak lebih buruk dari para jenius ini, tetapi asal-usulnya membatasi perkembangannya. Sumber daya Liu Ruoshui yang paling kurang adalah sumber daya, jadi dia berhasil menemukan cara untuk mendapatkan di antara laki-laki, untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk budidaya. Pesona alami Liu Ruoshui adalah teman bintang 2 yang semua pria impikan, dan ini adalah modal terbesarnya. Jadi dia menggunakan modal ini untuk berkeliaran di antara laki-laki, dan dia berharap untuk menikah. Dengan pohon besar, orang-orang seperti Su Yishan tidak bisa melihat Liu Ruoshui. Liu Ruoshui juga memahami bahwa bahkan jika mereka melihatnya, mereka hanya dapat direduksi menjadi mainan mereka. Oleh karena itu, Liu Ruoshui menatap jenius yang masih tumbuh, dan orang ini adalah Wan Yuan. Bahkan, Liu Ruoshui juga dianggap Ye Yuan, karena Ye Yuan lebih baik dikendalikan daripada Wan Yuan. Melihat itu, kedua orang ini sebenarnya tidak bisa dibedakan. Namun, ketika datang ke masa depan, Wan Yuan memiliki beberapa jalan jauhnya dari Ye Yuan. Wan Yuan memiliki kekuatan, dan ayah dari Dadan, tidak ada yang lebih cocok darinya. Dan Wan Yuan juga sangat baik, dan sekarang ia memiliki akar yang dalam pada cintanya. Liu Ruoshui juga hanya promosi ke tingkat prefektur, dan tidak ada banyak kontak dengan super jenius Su Yishan. Namun, ini hanya mata, Liu Ruoshui memiliki perasaan tertegun oleh pihak lain, membuatnya sangat tidak nyaman. Liu Ximei baik, setelah tersenyum lucu, Su Yishan hanya mengucapkan kalimat samar, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan Liu Ruoshui dan berkata pada dirinya sendiri, pada saat itu, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menyingkirkan Ye Yuan. Kehilangan putra ini, Ye Hang harus resah. Pada saat itu, kita akan bersatu. Anda dapat mencabut dupa obat. Ye Hang pertama-tama, dan keluarga kerajaan tidak pandai mengatakan apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Su Yishan, mata Wan Yuan menjadi tajam dan bersemangat, tembakan pribadi Sue Broter sangat bagus. Sejujurnya, dengan flash skala penuh Ye Yuan, saya tidak akan menembak semuanya, mungkin itu belum tentu dapat meninggalkannya. Jika ada saudara dari tangan pribadi Su, Ye Yuan pasti akan dalam bahaya. Liu Ruoshui sedikit di dalam hati, dan sarana Su Yishan benar-benar mengerikan. Dia dan Wan Yuan hanya berpikir tentang bagaimana menghadapi Ye Yuan, tetapi Su Yishan bahkan telah menghitung seluruh dupa obat. Sumber pendapatan utama Su adalah juga tanaman obat dan tanaman obat, dan bangunan bintang yang mabuk cukup dalam, sehingga keduanya selalu baik. Su Jia adalah pemasok obat herbal terbesar di Qin. Dalam kebanyakan kasus, Su Jia hanya menyediakan dukungan untuk bahan obat, dan tidak melibatkan penyulingan dan penjualan jamu. Namun, Ye Hang tidak tahu dari mana datangnya, dan bahan obat yang digunakan tidak melewati keluarga Su, jadi keluarga Su secara alami membenci Ye Hang. Di kota kekaisaran, Yao Xiangge dan Drunken Star House adalah dua gunung dan dua harimau, keduanya telah berjuang selama bertahun-tahun, dan keluarga kerajaan juga telah gagal mencapai keseimbangan yang halus ini. Namun, Su Jia sangat tidak menyukai keberadaan Yao Xiangge, karena Yao Xiangge telah menguasai sebagian besar pasar obat, yang berarti bahwa keuntungan Su Jia telah banyak terkompresi. Saya harus mengatakan bahwa Ye Hang masih sangat bagus dalam bisnis. Harga dupa obat itu adil, dan tidak pernah menjadi pengganggu besar, ia memiliki reputasi baik di kalangan para pemburu. Su Jiahe dan Wan Jiaming diam-diam membuat kalajengking yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak memberi mereka kerugian besar.
Su Yishan, ini menggunakan Ye Yuan sebagai tumpuan, dan mencabut dupa obat. Pada usia ini, saya dapat memiliki mentalitas dan pola semacam ini. Saya harus mengatakan bahwa Su Yishan adalah seorang pahlawan. Setelah kepergian Su Yishan, mata Liu Ruoshui berulang kali berkata, "Selamat kepada saudara Wan, jika ada tembakan saudara Soviet, Ye Yuan benar-benar mati kali ini." Tidak hanya Ye Yuan, orang dewasa Zun juga dapat melepas mata mereka kali ini. Wan Yuan tidak memiliki semangat seperti Liu Ruoshui, dan dia dijatuhi hukuman 2 ketika dia berada di Su Yishan. Su bersaudara merasakan ancamannya. Tarik napas dalam-dalam, Wan Yuan Senseng. Maksudmu, Ye Yuan, Liu Ruoshui juga orang yang cerdas. Wan Yuan mengatakan bahwa dia langsung mengerti, tapi dia terkejut dengan pikirannya sendiri. Bagi para siswa di Danwuchol Lege, 10 besar Wubang dan Danbang adalah orang-orang yang perlu mereka perhatikan. Jenius seperti itu, apakah Anda akan merasakan ancaman rangkap 3? Ini luar biasa. Tempat tinggal Ye Yuan, mata Green terbuka lebar, menyaksikan tuan muda bermain dengan rumah penuh dan Ye Yuan mengeluarkan 6 dans vitalitas dan menempatkannya di 6 sudut array heksagonal yang dicat. Dengan sedikit didorong ke dalam pasukan, barisan segera memancarkan awan white samar, dan 6 ki secara bertahap meleleh dan berkumpul menuju pusat segi 6. Sedikit dimiringkan, cahayanya redup, obat cair menyatu kembali di tengah, dan kembali mengembun menjadi obat. Ramuan obat yang dikondensasi kembali dapat dilihat dari warnanya, dan jauh lebih kuat dari kelas atas aslinya. Tuan muda, ini dan yang super produktif. Anak-anak hijau sejak kecil, di orang tua Ye, tidak asing dengan obat itu. Nilai tertinggi lebih umum, produk super. Jika Ye Hang Super eksis, tidak buruk memilikinya di pot. Tapi sekarang, Ye Yuan bebas menggunakan 6 peringkat teratas, dan dia benar-benar bisa menjadi dan yang sangat kuat. Ini luar biasa. Ye Yuan mengambil ramuan obat dan memasukkannya ke dalam botol obat. Dia berkata, "Ya, ini disebut Six Months Star Array. Ini adalah palankes yang khusus digunakan untuk menyuling ramuan obat tingkat rendah." Greener merasa sangat luar biasa dan memuji, "Anda benar-benar tuan muda yang luar biasa."